Saya bilang, ibu-ibu harus belajar punya prinsip. Saya tanamkan dalam istri saya pembangunan prinsip itu bertahun-tahun, baru bisa terbangun. Jadi awal-awal itu, pokoknya kalau sudah kumpul sama siapa saja, baik keluarga saya, keluarganya dia, pokoknya sudah duduk malam pasti sudah lain, ngeyel ngomongnya. Sudah kemana-mana, itu begini ya, itu begini ya, itu begini ya, menghayal masuk rumah tangga orang lain, gitu kan. Saya sudah tahu, oh ini pasti kemana-mana nih. Sebentar. Rumah kita yang ini, ya. Saya suami kamu, kamu istri saya. Di sini ada peraturannya. Itu rumah orang, peraturannya lain. Saya suka tembok warna ini, dia suka tembok warna itu. Jangan disamain, gitu. Jadi saya bahasakan, itu harus di-cut karena kalau tidak, banyak sekali ibu-ibu begitu. Bahkan ada yang sampai minta cerai, ada yang minta ribut sama suaminya karena dengar cerita temannya tentang suaminya. Baru dibeliin jam lah, baru dibeliin mobil lah, baru di inilah, macam-macam, mau diajak keluar negeri lah, gitu kan. Itu baru saja ada satu pernah jemaah pengajian ketemu sama istri saya ngomong masalah suaminya mau ajak keluar negeri. Istri saya masuk ke rumah bicara sama saya. Ini kapan kak kita keluar negeri? Kamu dengar dari mana lagi luar negeri itu? Hah? Saya udah tahu dengar dari mana. Oh itu ibu ini cerita begini. Itu suami dia tugas di sana. Tugas saya di Jakarta. Kamu ikut di mobil aja di pengajian nggak apa-apa, cukup. Sama aja gitu kan. Kan beda kesan ya. Ini pesawat ke Amerika, pesawat umroh dengan mobil dari Condet ke Kelapa Gading sama aja. Cuma ini kan kesannya keren gitu kan. Sama aja duduk di pesawat malah capek gitu. Intinya kan ngobrol, intinya kasih sayang, kan perhatian, intinya kan itu. Coba kita lihat globalnya, jangan lihat substansialnya, itu kan lebih tenang. Nah saya waktu didik istri saya bentuk prinsip, bu, penting. Sampai saya pernah bahasakan, ingat, kalau ibu diajak sama temannya ibu makan di satu restoran, terkenal dengan nasi gorengnya. Oke baik, kita makan nasi gorengnya rame-rame, ayo. Pas tiba sana dibuka menu ada mie goreng. Ibu tiba-tiba ingin mie goreng. Apa yang dilakukan? Tetap makan nasi goreng atau pilih mie goreng? Pilih mie goreng. Walaupun teman-teman kita bilang, enak loh nasi gorengnya. Gak apa-apa. Nanti saya incipin punya kamu. Gak apa-apa. Itu prinsip namanya. Jadi kita tidak mudah goyah. Orang yang tidak punya prinsip, ya udah makan ini, makan juga. Walaupun dia tidak suka. Ini bermula dari hal yang kecil seperti itu sampai pada hal-hal yang besar tuh. Ada orang subhanallah nggak bisa lihat temannya beli sepatu, harus beli sepatu. Ada beli baju, harus beli baju. Karena terpengaruh. Ini nggak punya prinsip. Iya kalau suaminya seperti suami yang itu. Punya kemampuan atau apa gitu kan. Ini bermasalah sekali gitu. Sekarang alhamdulillah istrinya sudah bisa jawab. Kalau ada teman-temannya datang. Kok rumah kamu begini ya? Oh iya alhamdulillah. Suami saya mampunya itu dan saya bersyukur. Udah bisa jawab. Kalau dulu enggak gitu kan. Tiba-tiba langsung mau beli cat, tiba-tiba langsung mau ini, tiba-tiba mau langsung itu. Ini tiba-tiba ngambil langkah-langkah yang aneh-aneh hanya dengar itu. Saya bilang kalau semua apa yang disampaikan ke telinga kamu dengar, maka kamu pindahin rumahnya orang ke sini. Itu jadi masalah nanti nggak bisa, gitu kan? Pola hidupnya lain, karakternya lain, orangnya lain, nggak bisa disamain. Kan itu. Jadi mestinya kita harus paham nih. Jadi satu waktu kalau datang ke rumahnya Ibu Dina, jangan jadi patokan rumah Ibu Dina. Kan itu. Oh rumahnya Ibu Dina begini besar, mau ikut juga semua, nggak bisa. Kesian suaminya gitu kan. Banyak, kalau survei lapangan membuktikan, itu terlalu banyak laki-laki. Maaf, ini surveinya secara umum, jangan bayangkan dirinya ibu. Surveinya itu laki-laki yang berbuat kejahatan-kejahatan, korupsi, kan itu, mencuri. Di belakangnya istrinya. Di belakang itu perempuan yang nuntut, akhirnya si suami lakukan. Gitu kan. Karena tiap hari rongrong kupingnya. Oh ini begini, ini begini. Dia diam, tapi dia berpikir, apa ini jalan keluar buat ini orang diam nih, gitu kan. Nah iya. Itu ibu kalau lagi ngomong itu suaminya kalau diam itu lagi berpikir, apa ya jalan keluarnya. Gitu. Supaya selesai. Ya dia pulang ke rumah, dia mau tenang, dia mau ngobrol gitu kan. Tapi kalau ada keluhan, maka dia berpikir jalan keluarnya. Kalau orang yang tidak punya iman berbuat yang salah udah, pasti berbuat yang salah. Demi kepuasan akhirnya beli mobil, akhirnya ini, akhirnya itu, paksain di luar kapasitas dia. Jadi harus punya prinsip.
Kita harus punya prinsip. Prinsip ini adalah menentukan apa yang terbaik menurut kita pribadi asal tidak melanggar agama, gitu kan? Dan tolak ukurnya rumah tangga adalah saya dengan suami, bukan suami orang lain.